Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat realitas sekarang, krisis moral, dekadensi akhlak. Anak ketika berbicara dengan orang tuanya tidak lagi melihat wajah orang tuanya, tapi asik dengan gadgetnya, asik dengan handphonenya, bahkan tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Bahkan istri di rumahnya ketika berbicara dengan suaminya, turfa'u sautaha, mengangkat suaranya kepada suaminya, maka ini cikal bakal akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangga. Maka ada istilah baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Maka kekuatan akhlak menjadi modal yang kedua yang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, Allah memandang kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita berbekal diri dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini ialah menciptakan generasi yang terbaik, generasi yang kuat. Perspektif Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. Menciptakan generasi yang terbaik, generasi yang kuat. Perspektif Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan, meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kalau kita analisis ayat ini menurut analisis tafsir Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa Allah memulai ayat ini dengan menggunakan kata wal yakhsha, merupakan sighat amar. Di dalam kaidah usul fikih terdapat sebuah istilah atau sebuah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Maka wajib bagi kita semua merasa takut ketika meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang kita, meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Maka seharusnya setiap orang tua memikirkan
agar ia dapat meninggalkan anak-anak generasi yang terbaik, yaitu generasi yang kuat. Kuat dalam bidang apa saja? Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya Anasrul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan di dalam Islam. Ada beberapa kekuatan yang harus diberikan orang tua kepada setiap anak. Dan kekuatan ini harus dimiliki orang tua terlebih dahulu, baru disampaikan kepada anaknya. Yang pertama ialah quwwatul aqidah, kekuatan akidah. Bahwa kita tercipta di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat apa saja yang kita perbuat. Allah melihat apa saja yang kita lakukan. Maka ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak yang berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu, ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang akidah yang paling dalam. Karena ada kata bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Harus ada kesadaran diri kita bahwa Allah selalu melihat dan memantau kita. Kita belajar dari seorang pengembala yang ketika ada seorang ulama menguji keimanannya, lalu ulama tersebut berkata kepada pengembala kambing tadi, "Wahai anakku, bolehkah aku membeli 1 ekor kambingmu?" Lalu pengembala kambing tadi berkata, "Mohon maaf Tuan, saya hanya diberikan amanah oleh majikan saya untuk menjaga kambing ini. Tidak ada hak saya sedikit pun untuk menjualnya. Kalau Tuan ingin membelinya, silahkan datang kepada majikan saya." "Apakah majikanmu selalu menghitung jumlah kambingmu yang banyak ini?" Pengembala kambing tadi berkata, "Tidak pernah Tuan. Sekalipun majikan saya tidak pernah menghitung berapa jumlahnya. Kalau begitu engkau jual 1 kepadaku, maka majikanmu pasti tidak akan tahu." "Benar Tuan, jangankan 1, 10 ekor saya jual dengan Anda, majikan saya tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menghitungnya. Tapi walaupun majikan saya tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Walaupun majikan saya tidak melihat, tapi Allah kan lihat." Keyakinan dan kesadaran ini yang harus dimiliki oleh setiap orang tua yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang berusaha, bekerja agar anak kita sekolah supaya menjadi seperti Imam Asy-Syafi'i, tapi kita tidak pernah berusaha agar kita menjadi seperti orang tuanya Imam Asy-Syafi'i. Orang tua Imam Asy-Syafi'i itu pengembala kambing bernama Idris. Setiap kambing masuk ke kandangnya, ia masukkan telunjuknya ke mulut kambing tadi. Lalu kambingnya memuntahkan makanannya. Tetangganya berkata, "Wahai Idris, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau keluarkan makanan yang telah dimakan oleh kambingmu?" Apa kata ayah Imam Asy-Syafi'i? "Aku tadi melihat bahwa kambingku ini memakan tanaman yang ditanam oleh tetanggaku. Nanti kambingku ini besar beranak, susunya diminum oleh anakku. Aku tidak mau susu yang diminum oleh anakku adalah susu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kekuatan yang pertama, orang tua harus menjamin bahwa rezeki yang masuk kepada anaknya, rezeki yang masuk ke rumahnya adalah rezeki yang terbaik, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, quwwatul akhlak, kekuatan akhlak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat realitas sekarang, krisis moral, dekadensi akhlak. Anak ketika berbicara dengan orang tuanya tidak lagi melihat wajah orang tuanya, tapi asik dengan gadgetnya, asik dengan handphonenya, bahkan tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Bahkan istri di rumahnya ketika berbicara dengan suaminya, turfa'u sautaha, mengangkat suaranya kepada suaminya, maka ini cikal bakal akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangga.
Maka ada istilah baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Maka kekuatan akhlak menjadi modal yang kedua yang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Yang ketiga adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan di akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Jangan sampai kita terbelenggu, terjebak di dalam lingkaran setan yang puncaknya adalah kelemahan ilmu. Kalau sudah lemah ilmunya maka akan lemah kreativitasnya. Dia tidak lagi semangat untuk bekerja. Dia tidak lagi semangat untuk belajar. Sehingga kalau sudah lemah kreativitasnya, maka akan lemah produktivitasnya. Kalau sudah lemah produktivitasnya, maka pastilah lemah penghasilannya. Kalau sudah lemah penghasilannya, maka dia tidak bisa saving untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik. Maka kekuatan ilmu harus kita berikan kepada generasi muda kita. Selanjutnya, quwwatul ijtimaiyah, kekuatan perkumpulan, kekuatan kebersamaan. Kita kuat kalau kita berkumpul. Sebatang lidi dipukulkan ke lalat pasti tidak akan kena. Tapi kalau 200 batang lidi dikumpulkan menjadi satu, sapu namanya. Jangankan lalat, kambing pun gempor dibuatnya. Maka kekuatan kebersamaan ini harus kita miliki sebagai umat Islam. Selanjutnya yang keenam adalah quwwatul ukhuwah. Kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Jangan sampai kita putuskan tali silaturahim kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Bahkan kalau kita memiliki sahabat yang bisa kita jadikan keluarga, bisa kita jadikan saudara, maka kita jalin, kita kokohkan tali silaturahim kepadanya. Karena Imam Ibnu Samma mengatakan bahwa ada sahabat, ada tetangga yang bisa engkau jadikan sebagai keluarga dan saudara. Yang pertama adalah sahabat yang baik agamanya. Jika baik sahabat kita agamanya, maka begitu jugalah dengan agama kita. Jika sahabat kita senang mendengarkan ceramah, senang mendengarkan pengajian, senang mendengarkan kajian, maka begitu juga kita. Lambat laun kita juga akan senang mendengarkan kajian dan pengajian. Jika sahabat kita senang menghibah, senang menceritakan orang lain, maka lambat laun kita juga akan senang berghibah dan menceritakan orang lain. Sekali dua kali kita menjadi pendengar, tapi tiga dan keempat kali kita pula yang menjadi pembicara. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka orang tua kita dulu selalu berkata, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan menjadi wangi. Dan jika engkau berteman dengan pandai besi, maka tubuhmu akan jorok. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah, keimanan seseorang ditentukan dengan keimanan sahabatnya. Maka hadirin, kalau ada sahabat kita yang baik agamanya, kita jadikan sebagai keluarga kita. Terakhir, quwwatus siyasah, kekuatan politik. Jangan sampai kita umat Islam, umat yang terbaik, mengenyampingkan politik, sehingga politik-politik kita seharusnya yang bisa dipimpin oleh orang baik, tetapi dipimpin bukan orang-orang yang terbaik. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau khatib menyimpulkan ada satu lagi kekuatan yang harus kita miliki, yaitu adalah quwwatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Islam mengharuskan kita menjadi orang yang kaya. Bahkan sejarah yang disamarkan oleh orang-orang Eropa, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang kaya. Usia 25 tahun, melamar seorang wanita yang bernama Khadijah, janda kaya, dengan 40 ekor unta ahmar. Unta ahmar ini adalah unta yang milik raja-raja. Satu ekor harganya 10 kali lipat dari unta biasa.
Rasul mampu membeli 40 ekor unta ahmar untuk menjadi hantaran atau untuk melamar Khadijah. Maka hadirin, kalau kita melihat dari rukun Islam, semuanya membutuhkan dana dan biaya. Hanya satu yang tidak membutuhkan biaya, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Salat, kita harus butuh biaya. Kita membeli pakaian yang terbaik, kita memakai wangi-wangian, kita membeli penutup kepala dengan biaya, dengan uang. Puasa, ketika kita berbuka, kita harus memerlukan biaya. Tidak mungkin kita hanya berbuka dengan air putih saja. Bahkan survei membuktikan ekonomi umat Islam, pengeluaran umat Islam terbesar adalah di bulan Ramadan. Padahal logikanya ketika Ramadan kita berpuasa, tapi pengeluaran terbesar kita adalah di bulan puasa. Zakat memerlukan uang, membeli beras pakai uang. Haji apalagi harus dengan biaya, harus dengan uang. Kita mendaftar sekarang 20 tahun baru berangkat. Kalau ingin cepat haji plus namanya 100 juta lebih. Kalau mau langsung berangkat, tidak menunggu seperti haji plus yang 5 atau 6 tahun. Langsung berangkat. Tapi harganya 300 juta lebih. Maka semuanya memerlukan uang, memerlukan biaya. Semoga kekuatan yang disampaikan oleh Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya Anusrul Quwwah fil Islam dapat kita amalkan di dalam diri kita. Dan kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga terciptalah generasi yang terbaik, generasi yang kuat, generasi yang dapat menjadikan negeri ini adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim.